di sini. Saya Robert bersama dengan Tea. Nah, hari ini selama 1 jam ke depan kita akan nemenin semua teman-teman. Kita belajar, diajar, mendengar, didengarkan. Wah, pokoknya banyak ya. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol dulu tentang minggu lalu. Minggu lalu gue inget banget ya, kita tuh ada ngebahas tentang hobi baru atau kebiasaan baru selama pandemi. Betul. Nah, saya tuh penasaran banget. Kalau kamu sendiri ada hobi baru nggak sih selama Banyak. pandemi? Apa contoh? Coba. Belajar masak air putih. Ya, oke, 1. Terus? Belajar masak mie instan. 2. Atau lagi. Belajar nyiram tanaman. Luar biasa. Nggak ada manfaatnya kakak ya. Tapi anyway itu mendingan Teh. Saya tuh nggak belajar apa-apa serius. Kenapa? Pusing banget mikirin cicilan mulu. Jadi pikir-pikir kayak aduh hobi apa ya, nggak kepikiran sama sekali loh. Kenapa kok Robert tuh sampai nggak ada hobi baru gitu loh? Ya nggak tahu lah, pusing banget soalnya. Nih, Emang kok, ada yang ada. bisa jadi hobi? Ada kok. Jadi kemarin itu di komen jawaban yang audiens tulis tuh, ada mereka punya hobi baru. Mereka audiens tuh punya hobi main TikTok. Nah, kok tahu nggak? Amit. Gua nggak mau ya. Gua tuh pernah ya lihat TikTok tuh ya, semuanya nggak jelas, joget-joget nggak jelas, apalagi cewek-cewek nggak jelas tuh serius. Cewek-cewek yang cantik kan? Iya sih. Tapi kan itu bikin mata gua nggak pudus Teh. Jadi buat gua TikTok mah aduh negatif lah. Kok TikTok itu gimana kok follow? Maksudnya? Yang dilihat tuh ya yang kok follow. Ya, berarti negatifnya gara-gara gue juga dong? Ya, jawab sendiri ya. Udahlah ya, daripada kita mikirin positif, negatif, kita lempar aja nih ke audiens. Betul. Ya, positif atau negatif menurut teman-teman semua ya? Positif kenapa, negatif kenapa? Tulis ya di live chat di situ, nanti kita akan bacain. Benar nggak? Nah, sementara itu, sambil kita tungguin komennya teman-teman, kita akan dengerin apa nih? Kita akan dengerin video dari Arin. Dan Arin itu akan bercerita tentang adiknya nih kok. Main TikTok? Bukan. Jadi kita cari tahu nih di video berikut ini, tetap di CLCC Sunday Live. Hai CLCC, saya Arin. Bulan lalu adik saya yang tinggal di Jakarta dinyatakan positif corona. Hal ini membuat saya dan keluarga saya menjadi sangat khawatir dan sedih. Kami khawatir karena adik saya sedang hamil. Ditambah lagi beberapa waktu sebelumnya ada kerabat kami yang meninggal karena corona. Kami juga sangat sedih karena kami nggak bisa ada di sana untuk mendampingi dia di masa sukarnya. Setiap hari kami berdoa bagi kesembuhan adik saya. Kami juga berdoa agar dia tidak stres berkepanjangan selama diisolasi di rumah sakit. Kami khawatir jika dia stres berkepanjangan, maka kondisi fisiknya juga akan semakin memburuk. Puji Tuhan setelah 10 hari dirawat di rumah sakit, adik saya pulih. 2 kali hasil swab test juga dinyatakan negatif. Adik saya bisa pulang dan kembali untuk karantina mandiri. Bagi saya sangat bersyukur bahwa Tuhan menjawab doa kami. Tuhan memberikan kesembuhan bagi adik saya. Dan ketika saya melihat orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang saya kasihi, senantiasa berada di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan, itu membuat saya sangat bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Luar biasa. Tuhan emang baik banget ya. Betul. Saya nggak nyangka loh, ternyata memang waduh secepat itu 10 hari ya. 10 hari langsung negatif lagi. Tuhan baik sekali. Dan kita percaya Tuhan baik bukan cuma buat keluarganya Arin doang, tapi buat kita juga. Bener nggak? Nah, Niko, setelah kita bahas TikTok tadi tuh, ternyata banyak loh yang positifnya. Mana? Coba kita lihat. Nih, kita yang lihat. positifnya ya. Bisa belajar dance, bakar kalori semuanya. Jadi turun tuh lemak-lemak semuanya kan. Kok nyindir aku ya? Makasih, oke. Apalagi tuh terus tulisannya tuh. bisa untuk promosi dagangan kita juga. Tapi emang betul sih, kalau promosi dagangan gue setuju. Kenceng banget. Tapi ada negatifnya juga tuh. Apa? Ada yang bilang jadi scroll mulu, jadi ketagihan. Nah, kalau daripada bingung, negatif, positif ya kan? Gimana? Yang udah pasti positif aja nih. Kita dukung channel YouTube CLCC dengan cara subscribe, like, dan share Cactus Production PDK. Saya setuju. Dan sekarang waktunya untuk kita dengerin leaders message dari my brother Andreas Johan sebelum kita dengerin firman Tuhan dan memuji jemaat Tuhan ya. Kita simak yang satu ini. Hai Jemaat CLCC, apa kabar? Saya harap semua baik-baik saja, semua dalam penyertaan Tuhan. Amin.
Saya Andres Johan, mewakili seluruh keluarga besar CLCC juga mau menyambut semua yang pertama kali hadir di online service kami. Welcome home guys. Hari ini, pujian dan penyembahan kita akan dilayani oleh CLCC Worship. Dan juga hari ini ada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh senior pastor kita, Pastor Andi Setiawan. Tidak lupa, hari ini kita akan ada perjamuan kudus. Saya mengajak Anda untuk mempersiapkan roti, wafer, air putih, teh, ataupun yang tersedia di rumah Anda untuk mengikuti perjamuan kudus kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak Anda semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat penyertamu, kami masih bisa beribadah online. Sebentar kami akan persembahan, berkatilah persembahan setiap kami, biar kau pakai untuk pekerjaanmu. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak kami minta, biar Engkau menjamah setiap hati kami, setiap pikiran kami, biar kami memiliki hati seorang murid. Biar setiap benih firman yang ditabur, itu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi saudara yang ingin menyalurkan persembahan Anda, bisa melakukannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Atau scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi berikut ini. Saudara, kita akan memulai ibadah kita. Mari persiapkan diri kita yang terbaik. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Tuhan dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
di tempat Kau, di tempat kudusmu Tuhan. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Hidup kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab Kau yang menjaga kami, Kau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya hidup kami aman di dalam-Mu Tuhan. Iman kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang membuka jalan-jalan di depan kami, Engkau yang membawa kami pada jalan kemenangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu Tuhan. Sentuh setiap hati kami, jamah kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu melebihi apapun Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are here, moving our midst. I worship You, I worship You. You are here, moving in this place. I worship You, I worship You. Say You are here. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, moving in this place. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. You are here, touching every heart. I worship You, I worship You. You are here, healing every heart. I worship You, I worship You. You are here, turning lives around. Amen. I worship You,
my God, that is who you are. Say even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, my God. That is who you are. 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 Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu dan saya mau ajak kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Saya akan mulai dari sebuah cerita waktu suatu kali saya menonton sebuah wawancara di TV tentang wawancara terhadap seorang pemuja setan. Dia di situ ditanya, "Kenapa sih kamu mau ikut setan?" Lalu dia disamarin wajahnya, disamarin suaranya. Dia bilang ini, "Habis rasanya susah banget ikut Tuhan itu. Semua yang saya buat kayaknya salah. Tuhan kayaknya nggak suka sama saya, tapi justru setan itu suka sama saya. Dia terima saya apa adanya, jadi saya kayaknya lebih cocok sama setan." Terus ditanya lagi, "Kamu nggak takut masuk neraka?" Terus dia bilang, "Sebetulnya saya lebih pengen masuk neraka daripada masuk surga. Saya kayaknya lebih betah di neraka daripada di surga." Saudara mungkin anggap ini bercandaan, mungkin saudara anggap ini orang ini berbohong atau apapun juga. Tapi suatu kali teman saya juga pernah ngomong hal yang sama kepada saya secara pribadi. Kalau saya perhatikan kenapa ada orang-orang atau kita bisa terjebak dalam hal-hal seperti ini. Karena begini, itu akibat dari kekecewaan demi kekecewaan yang tidak diselesaikan, yang terus menumpuk. Itu akibat pengajaran-pengajaran yang salah yang kita dengar selama ini sehingga membuat kita merasa kita tidak mendapat apa yang dijanjikan. Kita merasa kita tidak mendapat apa yang kita harapkan sehingga kita kecewa, kita marah kepada Tuhan. Dan juga kita hidup terus di dalam dosa, dikuasai hawa nafsu terus-menerus. Sehingga tanpa sadar, pelan tapi pasti semua itu merusak pikiran kita, merusak hati kita, merusak seluruh kita. Sampai akhirnya ada seperti teman-teman yang kita ceritakan barusan. Karena itu saya mau ajak di masa-masa ini kita belajar bagaimana menjaga antusiasme dalam hidup kita. Antusias, karena hari-hari ini ada banyak orang cenderung mudah jenuh, stres, takut, dikuasai kekhawatiran karena info-info yang terus beredar, yang terus berkembang tentang COVID ini. Belum lagi dengan dampak-dampak yang diakibatkan karena COVID ini. Bisnis bermasalah, kita nggak bisa ketemu dengan orang-orang yang biasanya kita ketemu, yang bisa memberikan kita kekuatan, dan sebagainya. Karena itu kita semua saat-saat ini membutuhkan sebuah alasan untuk bisa tetap antusias dalam menjalani hidup. Saya ada capture beberapa quote dari
Google, kalau saudara gampang sekali dapat tentang antusias yang saya rasa bagus. Antusiasme adalah sumber dari segala usaha kita. Jadi orang mau berjuang, orang mau berusaha, orang tidak menyerah, itu karena dia punya antusiasme di dalam hidupnya. Dan tanpa antusiasme, maka hidup kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Nggak produktif, karena nggak punya semangat, nggak punya gairah dalam hidup ini, nggak punya dorongan. Antusiasme adalah electricity. Jadi dibilang ini, dia seperti energi di dalam kita. Dia yang membuat hidup ini bisa hidup ini bisa menyala begitu. Tapi yang kita butuhkan itu bukan sekedar antusias yang cepat hilang, antusiasme yang cepat hilang, waktu yang kita inginkan sudah tercapai. Karena antusiasme itu bisa hilang, waktu yang semua yang kita kejar kita sudah dapat. Kita nggak semangat lagi, nggak antusias lagi. Juga yang kita butuhkan bukan antusiasme yang cepat hilang, waktu apa yang kita harapkan, waktu apa yang kita inginkan tidak bisa tercapai. Tapi antusiasme yang kita butuhkan adalah antusiasme yang bisa membuat kita tetap optimis, tetap punya pengharapan, tetap bersemangat di dalam segala kehidupan yang sedang kita alami, baik sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Antusiasme begitu penting karena waktu antusiasme hilang, maka hidup kita akan menjadi kosong. Waktu antusiasme hilang, maka pikiran kita akan cenderung menjadi negatif. Ada orang-orang yang waktu di usia tertentu antusiasmenya sudah hilang, lalu dia merasa hidupnya tidak berguna, hidupnya kosong. Lalu mulai pikiran-pikiran negatif mulai menyerang dia. Saudara, kita harus sama-sama menjaga antusiasme di dalam hidup kita. Oke, kembali kepada pengikut setan tadi, dia frustasi dengan dirinya. Dia akhirnya berbalik menyalahkan Tuhan dan bahkan membenci Tuhan. Dan dia justru merasa setan yang baik. Saudara lihat ini, kekosongan hidup, negative thinking bisa merusak sedemikian rupa. Karena itu yuk sama-sama kita jaga. Apa sih antusiasme ini? Apa sih antusias ini? Antusias atau enthusiastic itu dari dua kata, en dan theos. En itu artinya gini, dimiliki oleh, dikuasai oleh, di dalam, berada di dalam, itu arti en. Diinspirasi oleh. Theos jelas nih, Tuhan. Berarti antusias itu artinya gini, dimiliki oleh Tuhan. Arti kata antusias adalah dimiliki oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, di dalam Tuhan, diinspirasi oleh Tuhan. Jadi dari definisi kata antusias sendiri yang sudah bisa dapat di kamus manapun, itu akan menjelaskan bahwa di luar Tuhan kita tidak pernah punya alasan yang permanen untuk menjadi antusias. Karena di luar Tuhan semua semangat kita berasal dari tujuan-tujuan yang sementara. Target-target yang sementara, misalnya kekayaan, kita mau kaya karena itu semangat sekali kerja, popularitas, target kehidupan, prestasi. Bisa juga kita antusias karena kita punya pacar. Terus atau karena kita sangat ingin menyenangkan orang tua. Anak kita menjadi sumber antusiasme dalam hidup kita. Orang yang kita sayang. Zona nyaman yang saat ini mungkin ada beberapa orang sedang menikmati. Aduh, untuk hidup yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, saya sangat menikmati, saya jadi semangat hidupnya. Atau holiday. Tapi lihat saudara semua, dari semua itu semuanya sementara. Semuanya bisa datang, bisa pergi sewaktu-waktu. Bisa datang, bisa hilang sewaktu-waktu. Dan semuanya itu pasti akan hilang secara permanen dari hidup kita suatu saat nanti. Kenapa? Karena memang hidup kita terbatas. Kita nggak ada yang diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Ya kan? Kenapa antusiasme itu mudah hilang? Kenapa sih dia datang dan pergi? Ya kan? Karena semua orang punya masalah ini. Kita itu melakukan kesalahan. Dalam hidup ini, kita itu melakukan kesalahan. Akibatnya, kita punya rasa kecewa, marah di hati ini.
itu saja sudah mengurangi antusiasme dalam hidup kita. Betul ya? Terus kita mulai merasa gagal, kita tertuduh, kita merasa terhukum, kita merasa tertolak, baik oleh teman kita, orang yang kita sayangi, dari apapun kita merasa tertolak, kita merasa tertinggal, dari persaingan kita gagal, mungkin nggak seperti yang kita cita-citakan, sehingga kita mulai tertinggal dari rekan-rekan sebaya kita, dari saingan-saingan usaha kita mungkin. Dan akhirnya kita mulai merasa tersingkir, kita mulai merasa sendiri. Itu yang membuat antusiasme mudah hilang. Karena itu yang dihadapi oleh semua orang. Nah, sebetulnya begini, masalah yang lebih dasar lagi begini. Kita bukan sedang melakukan kesalahan. Tapi yang sesungguhnya gini, kita melakukan dosa. Kita sudah berdosa, dan karena dosa itulah maka kita pasti ada kekecewaan. Kenapa saya lakukan ini? Kita ada kesal, marah. Bisa marah sama siapa saja, termasuk marah sama diri sendiri, bahkan marah sama Tuhan. Karena kita merasa kok kita melakukan ini, dan kita merasa gagal, sekali lagi tertuduh, terhukum, tertolak, tertinggal, dan tersingkir dari Tuhan. Bandingin arti kata antusias. Berada di dalam Tuhan, dikuasai Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dimiliki oleh Tuhan. Sementara dosa membuat kita tertolak, tertinggal, terhukum, tersingkir dari Tuhan. Otomatis antusiasme dalam hidup kita hilang. Kita nggak antusias lagi dalam hidup ini. Kita penuh dengan pahit, kecewa, marah yang bertumpuk jadi satu. Pemikiran negatif, bahkan merasa hampa hidup ini. Kebutuhan semua orang, termasuk kebutuhan saya, kebutuhan saudara, itu sama. Kita semua perlu diampuni. Kita semua perlu rasa diterima. Kita merasa diterima, dicintai. Kita perlu merasa dihargai dalam hidup ini. Tanpa itu semua, maka hidup kita akan kosong. Hidup kita akan tadi jadi negatif dan merasa tidak berharga. Malah sebetulnya gini, kita perlu diampuni selama-lamanya, bukan cuma sementara, betul nggak? Ada yang cuma pengen diampuni tahun ini aja, dan tahun depan sudah nggak dimaafkan lagi sama orang yang sudah pernah berbuat salah. Ada yang pengen diampuni cuma 1 jam ini aja, atau kita semua pengen kan diampuni untuk selama-lamanya, diterima untuk selama-lamanya, dicintai untuk selama-lamanya, dihargai untuk selama-lamanya. Dan untuk memenuhi itu semua, maka ini yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita. Ibrani 10 ayat 14 sampai 18. Ibrani 10 ayat 14 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara satu-satu ayat. Sebab oleh satu korban saja, Ia, Yesus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Oleh satu korban saja, apa itu? Yesus memberikan dirinya di atas kayu salib. Dia menyempurnakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, lewat Dia menggantikan diri kita, menggantikan semua hukuman kita untuk mendapatkan kita kembali, maka Dia berhasil menyempurnakan kita untuk selama-lamanya. Mereka yang Ia kuduskan. Ayat ini cukup sering saya bahas, tapi saya mau ajak kita membahas lebih jauh tentang mereka yang Ia kuduskan. Apa sih artinya dikuduskan? Apa artinya kita dikuduskan oleh Tuhan? Dikuduskan itu punya arti gini, dipisahkan untuk Tuhan. Dikuduskan artinya gini, dikhususkan untuk Tuhan. Dikuduskan artinya gini, dibersihkan, dimurnikan dari segala kotor, dari segala dosa. Dikuduskan artinya gini, berbeda dengan dunia. Dikuduskan juga artinya gini, diperlakukan spesial. Makanya saudara dan saya, kita diangkat jadi anak Allah. Diperlakukan spesial oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita dikuduskan. Itulah saudara dan saya di hadapan Allah saat ini. Setelah kita menerima Yesus, kita percaya pada karya salibnya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka saudara dan saya itu jadi orang-orang yang bukan orang biasa lagi. Kita sudah berbeda dari dunia. Karena apa? Kita dipisahkan untuk Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang dikhususkan, dibersihkan untuk Tuhan. Bahkan tadi sekali lagi kita diperlakukan spesial oleh Tuhan.
Untuk berapa lama? Ibrani 10 sekali lagi bilang ini, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan, yang Tuhan kerjakan buat kita, berlaku selama-lamanya. Nah karena itu dia nggak selesai sampai itu. Ayat ini nggak selesai sampai situ. Diteruskan ayat ini bilang begini. Aku akan menaruh hukumku. Aku akan menaruh firmanku di dalam hati mereka. Jadi di hati kita, orang yang sudah dikuduskan, akan ada firman Allah. Kita suka dengan firman Allah. Bukan berarti nggak bisa berbuat dosa. Bukan berarti selalu mau baca. Tapi ada sesuatu yang berbeda sejak kita terima Yesus. Sejak kita mengalami kasih karunia Allah. Firman Tuhan ada ditaruh di hati kita. Dan ditulis di dalam akal budi mereka. Dan kata firman Tuhan gini. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi semua dosa, semua kesalahan kita bukan tidak ada. Tapi Tuhan gak mau lihat lagi. Tuhan gak mau ingat-ingat lagi. Tuhan gak mau ungkit-ungkit lagi. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, maka tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Bahkan sampai Alkitab bilang nih, udah gak perlu lagi apa-apa untuk menebus dosa kita. Kenapa? Karena kita sudah ditebus secara sempurna di atas karya salib Yesus. Di atas salib Yesus. Semuanya sudah selesai. Tidak perlu korban apapun lagi. Tidak perlu usaha apapun lagi untuk menebus dosa kita. Karena dosa kita sudah Yesus yang menyelesaikannya. Dosa kita sudah Yesus yang memilih untuk menebusnya dan mengampuninya. Karena God's grace inilah kita disempurnakan untuk selama-lamanya. Karena God's grace kita diampuni untuk selama-lamanya. Kita diterima untuk selama-lamanya. Dicintai untuk selama-lamanya. Dihargai untuk selama-lamanya. Sehingga seharusnya kita sudah tidak punya alasan untuk merasa kosong lagi. Kita nggak punya alasan untuk merasa negatif lagi. Apalagi sampai frustasi. Apalagi sampai bilang ini kayaknya setan lebih baik daripada Tuhan. Setan melakukan apa-apa buat saudara. Dia sibuk merusak hidup saudara. Tapi Tuhan memberikan segalanya untuk mendapatkan kita kembali. Di mata Tuhan hidupmu begitu berharga. Di mata Tuhan diri kita begitu berharga. Sampai dia memberikan dirinya sendiri sebagai ganti buat diri kita. Menurut saya ini adalah sumber kata antusias yang sebenarnya. Waktu kita menyadari, mengenali, menerima, dan mengalami apa yang sebenarnya Tuhan sudah kerjakan buat kita di atas kayu salib, maka kita punya sumber yang permanen untuk hidup dengan semangat, dengan antusias. Itu kan arti kata dari antusias yang tadi kita pelajari. En dan theos, dimiliki Tuhan, dikuasai Tuhan, di dalam Tuhan, diinspirasi oleh Tuhan. Dan itu kan arti yang mirip dengan dikuduskan, di mana kita dipisahkan untuk Tuhan, dikhususkan untuk Tuhan, dibersihkan, dibuat berbeda dengan dunia, diperlakukan spesial. Jadi kenapa kita bisa antusias? Karena kita sudah dikuduskan oleh Allah. Sempurna sampai selama-lamanya. Karena itu jangan lagi kita merasa kosong. Karena nggak seharusnya kita merasa kosong. Kalau ada rekan-rekan, om, tante, bapak, ibu yang lebih senior. Kadang-kadang lewat umur kita mulai merasa kosong. Tidak lagi seperti dulu. Nggak berfungsi lagi seperti dulu. Mungkin energi kita bisa berbeda dari dulu. Tapi saudara dan saya, siapapun kita sampai kapanpun, kita tetap akan berharga di mata Tuhan. Tetap berfungsi, tetap dibutuhkan, tetap dihargai di mata Tuhan. Tinggal kita menemukan fungsi yang berbeda. Ada teman saya sakit, waktu dia sakit, dia tetap menjadi berkat di mana dia ada. Dia bersaksi kepada orang-orang yang sakit, yang sama seperti dia. Bahkan beberapa teman saya di lantai di mana dia dirawat, banyak sekali orang terima Yesus karena dia berbeda. Sakit yang sama, mengalami masalah yang sama, yang lain putus asa. Dia berbeda, dia tetap antusias. Kenapa dia antusias? Karena dia tahu dia bukan orang sembarangan. Dia orang yang sudah dikuduskan oleh karya salib Yesus. Dan waktu dia bercerita, dia jadi berkat buat banyak orang.
Begitu juga saudara, atau saya, atau siapapun juga, kita yang mungkin karunianya tidak terlalu bersinar seperti orang lain. Kesuksesan kita mungkin lebih banyak, ada lebih banyak orang sukses secara materi juga mungkin dibanding kita. Jangan minder, saudara tidak perlu bersaing dengan mereka itu semua. Sebab apa? Kita adalah pribadi-pribadi yang dikuduskan. Kita unik, kita dipisahkan oleh Allah, kita diperlakukan spesial oleh Tuhan, kita dijadikan anak-anaknya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita hargai kebaikan Tuhan ini. Yuk hargai kebaikan Tuhan ini. Belajar untuk semakin menyadari, mengenali, menerima, dan hidup di dalam semua kasih karunia yang Tuhan sudah kerjakan buat kita di atas kayu salib. Caranya gimana? Filipi 2 ayat 12 bilang begini, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan mengusahakan, kita sudah dapat. Yuk kalian udah dapat, yuk dikerjakan. Keselamatan yang kamu sudah terima, yuk dikerjakan dengan rasa hormat, dengan rasa syukur. Itu yang dimaksud dengan takut dan gentar. Mazmur 1 ayat 2-3 bilang begini, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu, firman itu siang dan malam. Maka dia atau kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wow, menyegarkan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil, akan memuliakan Tuhan. Apa yang harus kita buat? Yang pertama, yuk kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kerjakan kasih karunia yang sudah kita terima. Yuk kerjakan itu. Alami itu lebih lagi, mengerti itu lebih lagi, dan hidup di dalamnya lebih lagi. Yang kedua, renungkan firman Tuhan yuk. Kenapa? Karena firman Tuhan akan semakin membuat kita mengerti apa sih yang Tuhan sudah kerjakan buat saudara dan saya. Kita akan makin mengerti grace, God's grace, sehingga kita nggak salah paham seperti orang yang memuja setan tadi. Dan kalau sampai saudara dan saya ada melakukan kesalahan dalam perjalanan, kita tetap manusia biasa. Maka begini, selalu kembali pada God's grace. Selalu kembali kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Renungkan itu lagi, kenali lebih jelas lagi, rasakan, alami, nikmati. Setiap kali kita merasa kehilangan antusiasme dalam kehidupan ini, coba renungkan lagi apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Karena semua kunci kemenangan dari hidup kita itu semua ada di atas karya salib Yesus. Selamat hidup dengan antusias walaupun mengalami segala masalah apapun dalam hidup ini. Tuhan berkati saudara semua. Saya mau ajak kita masuk dalam perjamuan kudus. Ayo siapkan hati kita, masing-masing saya undang kita berdoa. Yuk renungkan apa yang Yesus sudah kerjakan buat saudara dan saya di atas kayu salibnya. Di sanalah cintanya diberikan buat saudara dan saya. Di atas salib Yesuslah dosa kita yang begitu banyak, kesalahan, aib kita yang begitu banyak diselesaikan di atas kayu salib Yesus. Di sanalah kita dikuduskan, dijadikan sempurna, tidak kurang apapun juga. Kenapa? Sebab kita adalah miliknya Allah. Kita anak-anaknya Allah. Nikmati, terima kasih karunia ini, hormati, hargai, dan bersyukurlah karenanya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dicintai Tuhan,
Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukurlah sebab cintanya yang luar biasa buat kita. Grace yang indah, yang luar biasa. Memberikan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa dapatkan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan memilih untuk memberikannya buat kita. Alkitab bilang nih, karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya, kita tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman, terima kasih buat segala sesuatu yang boleh kami lakukan dalam ibadah online ini. Tuhan, terima kasih. Walaupun kami mengalami banyak hal yang tidak mudah hari-hari ini, tapi kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap boleh terus dalam Tuhan. Sekalipun kami ada melakukan kesalahan, Tuhan, kami mau selalu datang pada Tuhan dan minta ampun. Ampuni dosa kami dan kami percaya kami diterima kembali oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak pernah kami ditolak, tidak pernah kami dibuang. Kami bersyukur untuk itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi sumber yang kuat untuk kami boleh punya hidup yang antusias. Tuhan berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami sekeluarga. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Kami berdoa buat bisnis, buat profesi, buat pekerjaan yang tidak mudah hari-hari ini. Tuhan, kami percaya bersama Tuhan kami sanggup melewati apapun juga. Bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati bangsa kami memberkati kota kami, berkati Indonesia, berkati kota Bandung, berkati Tuhan bangsa ini. Biar pemulihan daripada Tuhan boleh turun atas bangsa ini. Khususnya soal COVID, Tuhan campur tangan buat bangsa kami, campur tangan buat kota kami. Tuhan, kami minta biar vaksin boleh segera ditemukan, vaksin boleh segera efektif, sehingga boleh menyelamatkan, menolong banyak orang, membantu banyak orang secara kesehatannya melalui vaksin ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati presiden, kami memberkati seluruh aparat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biar berkat Tuhan boleh turun atas mereka juga. Dan sebentar kami akan menutup ibadah online ini. Biarlah berkat yang daripada Tuhan boleh menyempurnakan semuanya. Mari umat yang disayangi Tuhan dan mau mengasihi Tuhan lebih lagi, kita angkat hati dan tangan kita di hadapan Allah. Terimalah sekarang berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapamu yang di surga. Dalam cinta kasih anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, biar Dia selalu menyertai kita semua dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Dan membuat kita bisa memuliakan Tuhan di dalamnya. Dari sejak hari ini, sampai Yesus menyebut dari awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah memang berkat Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu dan tetap antusias di dalam Tuhan. God bless you. Terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat Ko Andi juga yang udah nyampain firman-Nya begitu luar biasa. Saya sih terinspirasi banget ya. Nah, anyway, kita juga mau sampaikan satu informasi buat teman-teman yang pengen ikutan kelas MK. Betul. Nah, ini ada online kelasnya MK, pendaftarannya dibuka hari ini. Ya. Nanti kapan kelas MK-nya? Tanggal 23 September. Buat teman-teman yang butuh informasi lebih lanjut, silahkan pantengin Instagramnya CLCC. Jangan lupa. Thank you buat teman-teman yang udah mengisi kolom chat dan komen tadi nih kok. Ya. Nah, kesimpulannya adalah TikTok itu netral kok. Netral gimana? Jadi kalau diisi negatif, dia jadi negatif. Oh betul. Kalau diisi positif, TikTok juga jadi positif. Termasuk juga gimana kita lihat yang ada di situ, benar nggak? Kalau kita lihatnya yang negatif ya negatif, positif ya positif. Nggak peduli mau Instagram, TikTok, mau apapun. Internet semuanya itu netral kok. Netral adanya. Oke, terima kasih Suhu. Saya belajar banyak sekali hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah lihat kita selama 1 jam ini. Kita akan ketemu lagi di CLCC Sunday Live minggu depan. Saya Robert. Saya Thea. Happy Sunday and God bless.